Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin melakukan podcast. Di sini saya nggak sendirian, ditemani dengan Aisyah Fatihah sebagai moderator kedua. Saya Rizka Jepira sebagai moderator pertama. Saya Giandra Alfariski sebagai latar belakang. Saya Lintang Abdul Rashid sebagai peneman narasumber. Di sini saya ingin mengundang Pak Romi sebagai narasumber. Halo Bapak, gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Selain menjadi guru, apakah ada kegiatan di luar dari guru? Ada paling kegiatan Bapak selain mengajar itu ya sering traveling, kan ya jalan-jalan. Tapi waktu libur aja sih, kan. Kemudian paling jadi relawan, tapi sekarang udah mulai vakum kalau jadi relawan. Sebuah komunitas. Oh iya, di sela-sela kesibukan Bapak juga suka mendaki ya? Soalnya saya kemarin habis nge-stalking IG Bapak, lalu postingannya banyak postingan mendaki. Iya, karena Bapak sering traveling, terutama ya mendaki gunung itu karena hobi sih. Oh, hobi. Hobi. Dan hobi dasarnya sih dulu awalnya karena ngeliat Om sering naik gunung, akhirnya ada ketertarikan buat naik gunung. Penasaran ya Pak? Penasaran. Apa yang membuat Bapak tertarik atau bisa kepikiran mendaki gunung? Ya satu, karena dulu sering diceritain sama Om ya, naik gunung tuh seru kayak gini. Akhirnya itu bikin penasaran Bapak. Akhirnya pengen coba sendiri. Walaupun dulu mah karena nggak punya peralatan masih minjem sama temen, gitu kan. Kemudian pas bisa ada yang ngajak. Wah ini kebetulan nih kesempatan Mas. Akhirnya sampai sekarang udah sering. Dari umur berapa Pak? Baru sih dari umur ya sekitaran 20-an paling baru awalnya gunung. Pak, menurut Bapak gunung yang paling menantang itu yang mana, Pak? Gunung yang paling menantang sejauh Bapak baru naik gunung sih, yang baru Bapak pernah gitu ya. Ya. Itu Gunung Sumbing, tapi arah ke puncaknya itu paling menantang karena harus climbing, harus manjat tebing buat sampai puncaknya. Berapa kali Bapak tuh mendaki gunung dan gunung apa saja yang pernah Bapak kunjungi? Kalau berapa kali sih Bapak kurang tapi ingat ya. Kalau nggak salah 10 kali. Pertama itu waktu awal naik Gunung Guntur, diajak sama teman kuliah. Kemudian selanjutnya naik Gunung Sindoro. Habis itu naik Gunung Prau, naik Gunung Prau. Kemudian naik Gunung Merbabu, naik Gunung Andong, naik Gunung Gede pernah, naik Gunung Cermai, terus naik gunung mana lagi di Sumbing, bukan naik Gunung Sumbing sebelum Covid, vakum pas Covid karena nggak boleh kemana-mana. Terus naik gunung tadi Cermai, sama terakhir banget itu libur kemarin tuh tahun baru itu naik Gunung Tangkuban Perahu. Apa tantangan terbesar Bapak saat menghadapi mendaki gunung? Tantangan Bapak pertama ya paling kesiapan. Jadi kadang-kadang waktu naik gunung itu diajaknya sering mendadak, akhirnya kesiapannya kurang gitu, persiapannya baik dari terutama sih fisik. Olahraga ya Pak? Iya, itu yang paling menantang. Bagaimana Bapak mempersiapkan diri sebelum mendaki? Kalau misalnya sudah ditentuin waktunya nih, paling persiapannya satu ya fisik, yang kedua ya pengetahuan. Jadi sebelum Bapak naik gunung tersebut, Bapak kadang-kadang sering searching dulu nih karakteristiknya kayak gimana, ya kan? Tahu dulu ya. Iya, cari tahu dulu ya kan, treknya kayak gimana, ya kan? Biar supaya nanti ngitung estimasi perjalanan sama estimasi buat bekal nanti selama di gunung. Pak, bagaimana mengatasi rasa takut atau kecemasan saat mendaki? Caranya ya tenang,
Satu, siapin persiapan secara fisik, terus logistik. Kemudian kalau udah naik gunung ya tenang, jangan ada rasa panik. Kalau ngalamin apapun ya tenang aja. Kalau panik malah makin menjadi. Tapi kan biasanya banyak orang-orang yang malah makin panik Pak kalau Oh, nah itu mungkin karena dia nggak tahu cara pencegahannya. Misalnya kayak ada teman kedinginan misalkan karena hipotermia, nah dia nggak tahu bagaimana cara mengatasinya. Ada target lagi nggak Pak kalau ntar itu lagi mendaki? Ada sih target gunung-gunung ya kan, ya, yang belum didaki banyak banget sih. Pengennya sih ke daerah Jawa Timur, belum pernah. Oh iya. Karena satu budgetnya lumayan banyak. Budgetnya banyak banget kan, harus nabung dulu. Ya paling rencana kalau libur sekarang mah paling naik gunung yang dekat-dekat aja dulu. Apa tips Bapak untuk menjaga kesehatan saat mendaki gunung? Satu, sering olahraga, ya kan? Ya. Sering olahraga. Mau obat-obatan nggak Pak? Obat-obatan P3 P3K ya pasti. Kan itu mah bekal di gunung pasti. Ya kalau sebelum naik gunung ya persiapannya sering-sering olahraga kan, biar supaya kuat fisiknya kan. Yang kedua, kalau sudah naik, kalau misalnya badan nggak enak jangan maksakan diri. Jadi turun aja Pak. Turun aja. Kebanyakan sekarang itu pendaki itu lebih mementingkan mengejar puncak daripada keselamatan. Oh iya. Padahal kalau udah nggak kuat mendingan turun aja. Terus bener gak sih Pak kalau di gunung tuh benda apapun gak boleh diambil, terus ngomong gak boleh sembarangan dan tidak boleh meninggalkan apapun kecuali jejak? Ya benar, jangan. Benda apapun nggak boleh diambil, kan? Yang diambil hanya gambar. Oh kan? iya. Karena itu kan alam. Alam biar dia bergerak dengan sendirinya, jangan ada ikut campur tangan manusia, kan? Kemudian kalau berkata, ya kita harus menghormati lah. Namanya di alam ada banyak kemungkinan bisa terjadi. Kalau misalnya kita berisik gitu kan ya, bisa mengganggu habitat. Oh iya. Pak, apa Bapak percaya sama mitos-mitos yang ada di gunung-gunung itu Pak? Kalau mitos Bapak percaya, tapi sejauh Bapak naik gunung itu ya kita harus menghargain mitos. Walaupun percaya nggak percaya, ya harus menghargain aja. Karena Bapak naik gunung itu dulu syarat dari warganya harus bawa santan sama kopi. Ya udah kita bawa aja. Terus itu dikemanain Pak? Jadi kantongin aja. Oh dikantongin? Kata penduduk sekitar emang mitosnya syaratnya gitu kalau mau naik gunung tersebut harus bawa kopi sama santan. Berarti Bapak tiap pendaki tuh bawa Harus. itu? Enggak, itu gimana lokal ininya masyarakat sekitar daerah. Berarti beda-beda Pak tiap naik gunung? Iya, yang pernah Bapak alamin gitu, pernah bawa kopi sama santan. Itu juga dibekalin sama dari pihak base campnya. Ada kali sih deh ini, chill. Kan cuaca gak ada yang tahu ya Pak. Misal Bapak terjebak dalam badai atau cuaca buruk saat mendaki itu seharusnya gimana? Ya kalau misalnya sebelum mendaki lihat perkiraan cuaca dulu, ya kan. Kalau misalnya hujan, kalau pengen pengen tetap mendaki, ya harus persiapannya harus matang. Ya bawa bawa raincoat kayak gitu kan, terus bawa face sheet. Nanti kalau misalnya terjebak hujan di tengah jalan ya bisa. Kalau misalnya ini bikin bipak dulu kayak gitu. Harus ada persiapan yang matang. Bapak pernah nggak tapi kena badai gitu? Iya. Kena badai, disebut badai pernah kayaknya ada. Waktu naik gunung gede itu. Soalnya waktu itu pas di tempat ngecampnya udah jam 9 malam. 9 malam. Kemudian angin kencang, hujannya gede banget, itu kan yang besar. Dan hanya kita harus terjang badai dulu buat nyari tempat ngecamp. Lumayan sulit. Itu pertama. Yang kedua itu pernah waktu di Merbabu. Itu dari pos 2 sampai tempat ngecamp itu mau diriin tenda, ya hujan-hujanan. Serem gak sih Pak? Hah? Serem nggak? Serem ya? Serem sih. Ya seremnya bukan karena takut hantu, takutnya kenapa-napa. Iya gitu. Licin. Licin ya pasti kalau licin ya kan.
dari pergerakan mungkin pasti lebih sulit kalau misalnya dihantam hujan kayak gitu. Lagi malam susah kan kalau ngeliat malam itu kan Iya, pandangannya gelap ya, kan Pak. terbatas. Bapak setuju gak kalau peran mendaki gunung dapat membantu mengatasi stres atau tekanan hidup? Setuju. Karena gini, kalau kita naik gunung itu setidaknya kalau misalnya kita ngeliat alam, kemudian kita pandangan kita gitu yang lihat daerah-daerah yang sejuk gitu, itu ngurangin rasa stres kita. Terus kemudian biasanya kalau di gunung-gunung itu kan ya kita kan gampang bisa menyendiri. Boleh teriak gak sih Pak? Teriak boleh sih boleh, tapi kalau bisa mah jangan gitu kan, takutnya mengganggu habitat gitu aja. Terus apa yang Bapak pikir tentang kemungkinan kematian saat mendaki gunung? Kan biasanya tuh ada tuh yang hilang di gunung, berita atau enggak dia kayak kehabisan makanan di gunung Pak. Gimana tadi? Yang apa yang Bapak pikir tentang kemungkinan kematian saat mendaki gunung? Ya banyak sih, kemungkinan kematian di gunung itu banyak. Ya, satu tadi, pendaki sekarang kebanyakan ya kan, karena ingin FOMO validasi gitu kan Ikut-ikutan ya, ya, Pak? validasi ikut-ikutan FOMO lah kan ya, pengen sampai ke puncak, kemudian dari segi persiapannya kurang secara fisik dan bekalnya gitu. Akhirnya yaitu mengantarkan dia kepada kematian. Contoh misalnya kayak gini, sekarang tuh banyak tren dia itu sebutnya trail run kan ya. Baru pertama kali trail run itu lari di gunung, naik gunungnya udah ketinggian 3000, sedangkan dia belum sama sekali pernah naik gunung atau belum pernah ikut trail run yang pendek gitu jaraknya, langsung naik 3000. Nah itu mengundang kematian kalau kayak gitu. Capek pasti lah, nah kan, karena kan kalau misalnya pengen ngikut kayak gitu kan harus terbiasa dulu. Berarti harus dari gunung yang kecil terus. Iya, bertahap. Kalau Kirain langsung. kalau langsung ya siap-siap aja mengundang kematian. Terus bagaimana Bapak menghadapi situasi darurat yang membuat Bapak merasa tidak menemukan jalan keluar atau tersesat? Ya paling minta bantuan sama orang sekitar atau menghubungi pihak base camp. Berarti bisa nelfon Pak? Enggak, biasanya kan di Iya. pos itu biasanya tempat camp itu ya, ada Iya. pihak base camp misalnya kan pengelola. Yang paling minta bantuan sama orang sekitar atau misalnya pendaki lain. Misalnya kayak gini, kalau kita kehabisan logistik bahan makanan ya bisa minta. Baik-baik kok, biasanya para pendaki itu kan sering nawarin atau gimana. Nah, apalagi kalau misalnya kehabisan air itu sering nawarin. Dan itu timbul ya karena biasanya dari kita sendiri sih. Kalau misalnya kita sering berbagi ya pasti orang lain juga sama. Iya. Jadi Bapak sering tuh berteman di gunung, kayak punya teman baru pas lagi naik gunung. Punya, cuman nggak lama. Ada sih 1-2 gitu kan, ya nggak banyak. Karena biasanya naiknya berdua atau bertiga terus ketemu di gunung. Bagaimana Bapak menghadapi situasi darurat yang membuat Bapak merasa tidak menemukan jalan keluar atau tersesat? Ya paling minta bantuan ke orang lain, minta bantuan sama pihak pengelola atau pendaki yang lainnya. Sesat kasih. Tapi Bapak pernah tersesat? Sejauh ini belum pernah tersesat. Tapi kalau ngalamin mistis, tahu bener atau enggak pernah sekali. Apa tuh Pak? Ceritain. Waktu pertama kali naik gunung, waktu itu kan bareng sama teman, terus ada yang ikut yang tadi itu dia orang dari Karawang, pasangan dengan si perempuannya itu kalau lagi jalan gitu kan, karena waktu itu jalannya malam bisa jam berapa, sekitar jam 8 itu kan berat kakinya gitu. Tapi Bapak merasakan nggak? Enggak, biasa aja. Karena kalau misalnya dipikir-pikir secara ilmiah bisa jadi, karena namanya malam, jalan malam, kemudian kan di tengah hutan, sedangkan kiri kanan kan banyak pohon, jadi kan oksigen, ya berebut oksigen, jadi gitu. Kalau secara ilmiah nggak tahu ya, itu katanya perasaan dia begitu.
Tapi pas keesokan harinya, pas dia naik ke puncaknya dia malah segar aja biasa. Pas waktu naik dari bawah itu dari pos ke Jadi itu aja ajarin horornya. iya, selebihnya belum pernah gitu. Alhamdulillah belum pernah. Soalnya tadi yang pasien kayak agak sengaja yang langgar gitu. Ada yang di gunung. Saya kan marah gitu. Apa itu udah nikah atau masih? Oh itu kurang tahu ya. Waktu itu kayaknya belum ya. Waktu itu pas kata itu kan karena naiknya udah malam ya, masalah jam 9-an, mohon maaf bukan 8 jam 9-an. Jadi karena sering berhenti sampai ada itu udah jam 1 atau akhirnya sama teman-teman inisiatif ya udah digelar aja gitu, aja sambil ngobrol sampai pagi gitu. Karena ngejar puncaknya bukan waktu itu juga, besok hari gitu, karena udah terlanjur malam capek lah. Tadi nanya apa? Ngelanggar ya? Kalau ngelanggar ya belum tahu juga. Tapi waktu itu kita mah hanya menghormati adat istiadat setempat. Ya udah bawa aja. Kalau gitu harus izin dulu Pak keluarga sekitar kalau mau naik atau Kalau gunung-gunung sekarang kan udah ada tempat registrasinya. berarti nggak usah yang kayak waktu itu kan katanya ada yang harus izin dulu ke apa sih kuncian. Oh mungkin kalau itu mah gunung-gunung yang jarang didaki gitu. Kan bapak kan rata-rata ya gunung yang sering bapak itu yang udah familiar udah sering didaki orang. Terus kira-kira bapak pernah kepikiran nggak sih kalau saat mendaki itu kebayang bakal berakhir dengan kematian? Enggak sih, cuma pikiran. Karena ini tadi bapak itu kalau misalnya mau naik gunung ya harus persiapan dulu. Pertama ya cari pengetahuan dulu tentang gunung. Yang kedua, rata-rata gunung sekarang itu udah rame. Wah iya nggak kayak dulu lagi, dulu masih sepi. Kayak gini, dulu bapak waktu naik gunung Tampomas itu hitungnya sepi di Sumedang. Sekarang itu udah budak. Kan banyak orang mah apa namanya selebgram gitu kan, influencer gitu kan yang sering naik gunung itu upload di IG atau di sosial media lainnya, kayak gitu. Oh bagus. Iya, jadi pada mau ikut-ikutan. Iya, begitu. Karena rame akibatnya rusak alamnya. Karena banyaknya sih dia naik gunung hanya ngejar ke puncak, pengen Foto-foto. foto-foto, terus pengen dapat validasi bahwa saya pendaki gunung. Jadi ngerusak